Belum. Ya, saya percaya Tuhan punya cara untuk menyembuhkan. Hari ini dimanapun saudara yang menyaksikan video ini dalam channel di YouTube, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, mungkin keadaan saudara dalam keadaan sakit atau beban beratkah, atau punya permasalahan pergumulan sendiri yang khusus. Hari ini saya mau katakan kepada setiap kita bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita. Tuhan punya cara untuk melepaskan kita dari setiap ikatan-ikatan yang ada. Oleh sebab itu, percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah itu setia dan adil. Ya, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 boleh dibuka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, dikatakan di dalam ayat itu bahwa Allah itu setia dan adil. Ya, sebagai orang-orang yang mau berdoa, saya yakin setiap kita itu adalah pendoa. Pendoa, orang yang menuruti perintahnya. Kemarin saya katakan di dalam channel sebelumnya, orang yang menuruti kehendak Bapa, merekalah yang disebut anak-anak Allah. Mereka yang melakukan firman-Nya. Hari ini saya rindu kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, supaya kita boleh menerima pengampunan dari dosa-dosa kita, dan setelah itu baru kita menerima kesembuhan yang dari Tuhan yang kita butuhkan. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 boleh dibacakan. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kenapa kita perlu mengakui dosa-dosa kita? Karena memang kita ini pada dasarnya adalah orang-orang yang berdosa. Semua manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Sekalipun dia terlahir dari kalangan orang-orang yang baik-baik, dari kalangan pendeta atau pastor, tetapi ya, orang itu tetap berdosa. Dosa keturunan itu ada. Dosa yang kita terima saat manusia pertama, yaitu Adam, melanggar perintah Tuhan secara turun-temurun, itu diterima oleh manusia sampai saat ini. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Ingat, mungkin saudara berkata, wah, saya ini nggak mungkin diampuni dosa saya banyak berbuat dosa. Mungkin saudara berkata, wah, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, tidak pernah gereja, saya sudah melupakan Tuhan. Hari ini dengar firman Tuhan tadi yang sudah dibacakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa Allah itu setia dan adil. Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tapi jangan silap, saudara, Dia adil. Artinya adil apa? Dosa yang pernah kita perbuat ada ganjarannya. Ingat, Raja Daud, dia berdosa terhadap Bathsheba. Akhirnya anak yang dilahirkan oleh istri Bathsheba meninggal. Itu menunjukkan keadilan Tuhan supaya kita jangan bermain-main dengan dosa. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya rindu mengajak setiap kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Apapun dosa yang telah pernah kita perbuat, Allah itu setia dan adil. Dikatakan tadi jelas sekali, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni kita dari segala. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni, asal kita datang kepada Tuhan, kita mengampuni. Kita mau datang kepada Tuhan, mengakui, confess. Maka yang terutama, yang terpenting, bahwa Tuhan itu
mengampuni dosa kita. Yang terutama, yang terpenting, kita bukanlah mengenai kesembuhan tubuh kita, tapi yang terutama setelah kita mengakui dosa kita diampuni, kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Roma 10 ayat 1 dan 2 boleh dibacakan. Kita 10 1 atau ayat 5? Roma 10 ayat 9, maaf saudara. Roma 10 ayat 9 dan 10, silakan dibacakan. Baik, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Ya. bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, jadi yang terutama akibat atau hasil daripada pengakuan kita dari dosa-dosa kita bukanlah kesembuhan, bukanlah kita menerima berkat daripada Tuhan berbentuk materi atau finansial, tetapi yang terutama yang kita akan dapatkan, kita terima kalau kita mengakui dosa-dosa kita dari hadapan Tuhan adalah keselamatan. Jika kamu tadi katakan mengakui kesalahan dosa-dosamu, mengakui dan menerima Yesus dan mengucapkan, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara, kita diselamatkan Tuhan Yesus dari kematian yang kekal. Diselamatkan kita, seharusnya kita ini saudara, karena dosa itu kita menuju maut, menuju kebinasaan, menuju neraka. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, ya Yesus, ada anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh darah Yesus. Maka pada hari ini saya rindu supaya setiap kita boleh untuk percaya pada Yesus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh diampuni dosa kita? Kita percaya kepada Yesus. Dari dikatakan dalam Roma 10, kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan, mati bagi dosa-dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, kita menerima hidup yang kekal, maka saya percaya berkat-berkat yang lain akan kita terima. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Di dalam firman-Nya banyak janji yang akan kita terima. Salah satunya janji untuk disembuhkan dari sakit penyakit. Sakitkah saudara pada hari ini? Khususnya di sini ada Susi sakit, sudah berobat sudah sejak berapa bulan bulan 10 yang lalu, ya, terasa sakit di kepala bagian kanan, mengeluarkan darah dari hidung dan ya, perasaan tidak enak terus. Hari ini saya percaya setelah menerima Yesus, buka hati menerima Yesus, maka akan terjadilah kesembuhan itu. Saya rindu supaya hari ini baik juga suaminya perdamaian, ya, boleh membuka hati membuat Tuhan Yesus untuk menerima pengampunan dari Yesus. Sebagai tanda langkah awal untuk mau mengikut Yesus, kita percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong. Hari ini saya yakin tidak hanya pasangan suami istri ini saja yang sekarang sedang berada bersama-sama dengan kami di mobil, dengan saya di mobil. Saudara-saudara juga menyaksikan video ini. Saudara butuh pertolongan, ingat bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya, untuk menolong saudara. Oleh sebab itu, yang pertama supaya saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, buka hati untuk Tuhan Yesus. Buka hati, mengakui dosa. Maka saya percaya Tuhan pasti punya banyak cara. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Tuhan punya banyak cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam caramu.
sudah berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, aku tumpangkan tangan kepada setiap saudara-saudara kami, siapapun, khususnya Susi dan Perdamaian yang sakit Tuhan, dan siapapun orang-orang yang menyaksikan video ini sedang menderita sakit. Tuhan Yesus, jamah Tuhan, sehingga terjadi lawatanmu, terjadi kesembuhan, terjadi Bapa. Kami terlebih dahulu mohon datang padamu, mohon ampun akan segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami buat. Ampuni kami Tuhan, sehingga tidak terhalang kasih karunia-Mu atas kami. Saat ini juga kami yakin Tuhan Yesus, mujizat terjadi pagi hari di mobil ini, karena firman-Mu berkuasa, firman kehidupan menyembuhkan kami, menyembuhkan Susi dalam nama Yesus, Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Kau punya cara untuk menolong kami Tuhan, walaupun di dalam kendaraan Tuhan masih bisa mengadakan kesembuhan, walaupun kami masih di dalam kendaraan, Tuhan memberikan mujizat terhadap Susi. Saat ini juga sudah berangsur-angsur semalam terjadi kesembuhan Tuhan. Dan saat ini kami percaya total sembuh. Saat nanti diperiksa di rumah sakit Materna, tidak ada apa-apa, tidak ada kanker, tidak ada kukor, tidak tumor, tidak ada pun. Dalam nama Yesus. Terima kasih, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kau melihat, Tuhan, saudara melihat tumpang tangan suaminya, menumpangkan tangannya kepada istrinya. Dimanapun kau, saudara-saudara yang menyaksikan video ini, kau yang punya suami, kau punya istri, tumpang tangankan tanganmu ke atas istri atau suamimu yang sakit. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita pakai masker kita.